Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar dalam hal ini akan mengerjakan tugas video dari mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Ilmu Farmasi. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Virginia Tanji Payung dengan NIM 20013204. Perkenalkan, nama saya Raihan Amal Nurani dengan NIM 20013206. Perkenalkan, nama saya Andi Firda Indira Rombe dengan NIM 20013205. Kami dari kelompok 2, kelas TIFA E 2020. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan mengetahui apa sajakah macam-macam bentuk obat, yaitu 1. Dalam bentuk tablet, kaplet, kapsul, sirup, salep, tetes, suppositoria, aerosol, dan influid. Adapun dalam hal ini, kami akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan obat cold chain, contoh obat, dan cara penyimpanannya. Kalian tahu tidak apa itu cold chain produk? Produk merupakan produk-produk yang memerlukan penanganan ekstra khusus di dalam proses logistiknya, dimulai dari penerimaan barang, penyimpanan, penyiapan, serta pengirimannya. Adapun tujuannya yaitu untuk menjaga suhu produk agar tetap terjaga pada proses distribusi pada rangkaian rantai supply. Untuk mendapatkan sistem rantai produk dingin diperlukan 4 tahap yang dicermati betul-betul, yaitu 1. Penanganan pada proses awal, 2. Penyimpanan dan pengolahan saat tiba di darat, 3. Proses penanganan ke tempat tujuan, dan keempat itu penanganan bongkar muat dan sistem distribusi konsumen. Adapun proses selanjutnya diperlukan pelatihan dan personel yang ekstra serta bangunan dan fasilitas yang memadai. Adapun proses selanjutnya yaitu 1. Personil dan pelatihan. Pelatihan dilakukan secara sistematik dan berkala bagi seluruh personel yang terlibat dalam penanganan produk rantai dingin. Mencakup hal-hal sebagai berikut: 1. Peraturan perundang-undangan, 2. CDOB, 3. Prosedur tertulis, 4. Monitoring suhu dan dokumentasi, 5. Respon terhadap kedaruratan dan keselamatan. Harus dipastikan bahwa setiap personil memahami tanggung jawab khususnya. Pelatihan juga dilakukan terhadap pengemudi yang bertanggung jawab dalam transportasi produk rantai dingin. 2. Bangunan dan fasilitas. 1. Bangunan harus dipilih dan dibangun untuk meminimalkan resiko yang diakibatkan banjir dan atau kondisi cuaca ekstrim dan bahaya alamiah lainnya. 2. Akses kendaraan ke gedung penyimpanan harus tersedia. 3. Lokasi dijaga dari penumpukan debu, sampah, dan kotoran serta terhindar dari serangga. 4. Kapasitas neto bangunan tempat penyimpanan harus cukup memadai. Nah, bagaimana dengan fasilitas yang digunakan? Fasilitas yang digunakan di sini harus menggunakan fasilitas yang menjaga produk atau obat cold chain ini tetap dalam suhu terjaga. Adapun fasilitas yang digunakan yaitu chiller atau cold room dengan suhu 2 sampai dengan 8 derajat Celcius dan freezer atau freezer room dengan suhu min 25 derajat Celcius sampai dengan min 15 derajat Celcius. Chiller atau freezer digunakan untuk menyimpan obat yang memerlukan kondisi khusus tidak dalam jumlah yang besar. Alat ini sering digunakan di rumah sakit, puskesmas, ataupun klinik. Pengontrolan suhu chiller atau freezer harus dilakukan rutin dan dapat dilakukan oleh tenaga teknik kefarmasian di bawah tanggung jawab apoteker. Jadi, syarat-syarat yang harus dipenuhi itu yang pertama, dirancang untuk tujuan penyimpanan obat cold chain. Jadi, kita tidak boleh memakai freezer atau kulkas dari rumah ya. Yang kedua, mampu menjaga suhu yang diisyaratkan. Yang ketiga, perlu menggunakan termometer yang terkalibrasi. Yang keempat, hendaknya mampu merekam secara terus-menerus dan dengan sensor yang terletak pada titik yang paling akurat. Yang kelima, dilengkapi dengan alarm jikalau nanti terjadi penyimpangan suhu. Keenam, setiap chiller atau freezer harus mempunyai stop kontak tersendiri ya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, dilengkapi dengan generator terjaga. Berikutnya ada operasional.
Penerimaan produk rantai dingin A. Pada saat penerimaan, penerima harus melakukan pemeriksaan terhadap nama produk yang diterima, jumlah produk yang diterima, kondisi fisik, tanggal kadaluarsa, dan kondisi alat pemantau suhu. Penerima harus segera memasukkan produk rantai dingin ke dalam tempat penyimpanan sesuai dengan suhu yang dipersyaratkan. Untuk cold room atau chiller biasanya digunakan untuk menyimpan obat atau produk dengan suhu 2 sampai dengan 8 derajat Celcius. Biasanya sih cold room atau chiller ini digunakan untuk menyimpan vaksin dan serum. Contohnya obat atau produk yaitu vaksin campak, BCG, DT, hepatitis B, atau DPT-HB. Dan untuk freezer atau freezer room biasanya digunakan untuk menyimpan obat atau produk dengan suhu min 25 derajat Celcius sampai dengan min 15 derajat Celcius. Adapun contoh produk yang sering disimpan yaitu vaksin OPV. Berikutnya ada pengiriman. Di sini, setiap pengeluaran produk harus mematuhi kaidah sebagai berikut. 1. FIFO, First Expire First Out. Produk yang tanggal kadaluarsanya lebih pendek harus lebih dahulu dikeluarkan. FIFO, First In First Out. Produk yang lebih dulu diterima agar lebih dulu didistribusikan. 3. Untuk vaksin yang memiliki indikator, misalnya vaksin dengan vaksin vial monitor dan kondisi indikator sudah mengarah atau mendekati ke batas layak pakai. Berikutnya adapun cara pemeliharaan secara harian, yaitu suhu chiller atau cold room atau freezer harus dimonitor dan dicatat minimal setiap 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Harus dievakuasi dan didokumentasikan. 2. Hindarkan sering membuka dan menutup chiller atau cold room atau freezer. 3. Jika suhu sudah stabil antara 2-8 derajat Celcius, pada chiller atau cold room atau min 15 sampai dengan min 25 derajat Celcius, pada freezer, posisi termostat jangan diubah dan jika mungkin disegel. Di sini saya mengambil contoh cara penyimpanan, yaitu vaksin. Jadi, cara penyimpanannya yaitu dalam chiller ataupun freezer tidak terlalu padat, sehingga sirkulasi udara dapat dijaga. Jarak antara kotak vaksin sekitar 1-2 cm. Jarak freezer atau chiller dengan dinding bangunan minimal 15 cm. Suhu minimal dimonitor 3 kali sehari dan harus didokumentasikan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!